Maka besar harapan dia nanti hasil apapun yang diminta oleh narasumber dalam hal ini, mohon dikerjakan dan dilaksanakan secara cermat, sehingga hasil workshop di sini tidak mubazir dan dana yang dikeluarkan juga tidak terbuang percuma. Tidak meluruskan, tapi siswa itu bagaimana diberikan kebebasan untuk mengungkapkan kendala-kendala yang dialami, kenapa sampai dia tidak suka matematika. Nah, di sini tugas guru adalah mengarahkan siswa tersebut, minimal dia mau belajar. Ya. Jadi tidak orientasinya tidak nilai lagi. Jadi minimal dia mau belajar, minimal kendala-kendala dia yang dihadapi itu bisa terselesaikan, karena ke depan nanti IKM ini nanti di SMA SMK jadi anak-anak sudah tidak ada penjurusan lagi, istilahnya tidak lagi mempelajari semua mapel, tapi diarahkan kepada minat bakat. Misalnya anak itu berbakat di bidang seni, dia akan terus mempelajari pelajaran seni sehingga nanti sampai dia di perguruan tinggi dia akan menjadi seorang seniman. Tuhan yang Maha Kuasa, maka pada hari ini kegiatan in-house training, workshop implementasi kurikulum Merdeka kami nyatakan secara resmi dibuka. Mohon sampai satu. Pada minggu setelah mendapat pendampingan selama setiap lokal karya, saya dibimbing satu persatu materi ditambah kemampuannya. Nah, akhirnya apa? Tujuan pembelajarannya belum mengarah ke PSB. Itu Bapak Ibu. Salah nih. Benar, kita akan runut pemahaman kita dulu, rubah paradigma kita, jangan ke 13. Kalau Bapak Ibu ke 13, nanti Bapak bingung sendiri. Mari buang 13, masuk ke kurikulum baru, gitu aja. Kemudian dari ini pemerintah meluncurkan program, ada sekian program. Kalau salah itu ada 18 program. Ada pengajian UN, kampus merdeka, penyesuaian BOS, program guru organisasi penggerak GUP, kemudian ada guru penggerak, transformasi dana dan seterusnya. Terus program sekolah penggerak yang nomor 7, saya itu tahun 2020. Kemudian kita masuk yang ke-15, kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar. Ini yang saya bahas hari ini. Kemudian yang terakhir, yang ke-19, rapor pendidikan Indonesia. Ini saya tanya dulu, sekolahnya sudah menurun ini? Bapak Ibu guru sudah tahu rapor pendidikannya? Sudah? Ada merah? Ada, banyak merah ya. Terutama di level 1 literasi. Kemarin saya sudah buatkan contoh model literasi MIMI sebagai alat jawaban untuk menjawab ini. Mendalam ke Denpasar, teman-teman ikannya. CP-nya ngantar Denpasar dari jumlah CP ke Denpasar. Itu dulu CP-nya. Nah, dari CP 3 tahun ke Denpasar itu Bapak Ibu lakukan waktu 3 tahun berjalan Bapak dan Ibu dari sini. Ada dari sekian murid yang Bapak ajak berjalan, ada murid nyampe di Belek, belum tiba malah ada Belek. Ada murid belum tiba, nyampe di Bedugul. Ada murid belum tiba, mengantar di Denpasar, ada ngantar di Dulum dan sebagainya. Itu berdiferensiasi mereka berdasarkan kompetensinya. Apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi benar, bahwa murid itu bukan ada murid yang bodoh, murid yang ada adalah murid berbakat, murid tidak berbakat, murid yang belum berkembang. Kembangkan mereka berdasarkan kompetensinya. Arahnya mereka adalah pembelajaran individual, bukan kolektif, gitu. Itu Pak. Jadi CP-nya 3 tahun. Contoh sekarang yang lain, ada murid nakal, loncat tembok terus. Kelas 1 loncat tembok. Jadi guru ini ani awasannya tetap ke masa lalu, tetap cara kurikulum 2013 langsung bolos ya. Bolos 4 sing naik. Padahal dia punya waktu memperbaiki dirinya berapa tahun? 3 tahun. Dia ulangan berapa hari Pak? 4 hari. 4 kali ulangan hanya 4 hari. Prosentase pelanggarannya dia dengan waktu yang dihabiskan waktu 3 tahun untuk berbuat baiknya mana lebih banyak? Lebih baiknya kan? Tapi Bapak memutuskan dengan aturan bahwa siswa yang bolos 4 kali tidak naik kelas. Murid yang tidak masuk
sekian persen alfa tidak naik kelas. Alfa itu kan bukan keinginan murid, yang ada kan Bapak. Murid yang nggak masuk apa hubungannya dengan alfa? Saya tanya Bapak Ibu. Apa hubungan alfa dengan murid yang tidak naik kelas? Bayangkan kata-kata saya ini, benar nggak omongan saya? Bapak dan Ibu jika ngajar murid alfa, sing lapor ya, alfa itu kan tidak ada keterangan. Bisa saja keterangan banyak faktor penyebabnya. Bisa karena jos ada orang ini setelah HP sama orang lain. Kalau kadang-kadang orang lain tadi alfa surat, karena sekolah buat aturan. Ini bermasalah. Siapa yang berikan? Para siswa kita. Inilah yang dijawab oleh pemerintah. Jangan sampai ada hal seperti itu. Padahal dia belajar, dia tidak hadir itu bukan karena faktor dia malas. Bisa aja faktor lain. Kenyal lumayan menggarapan menghargai semasa ini. Disalahkan anak? Tidak salah dia Pak. Sekarang, di mana salahnya dia? Di mana dia harus dirubah? Apanya harus dirubah? Pemahaman tentang manfaat pendidikan bagi dirinya. Dia belum mampu menentukan pilihan. Mana yang utamakan belajar? Apakah dia lukin anak nguling? Anak ngobrol nak nguling, Pak dia masuk hari ini. Kalau ngobrol nguling, play. Siapa bilang salah? Ada takon. Tapi kalau Bapak ini masuk ngobrol nguling, Bapak kalah kan? Benar tak ngomong saya? Dia, tetangga nih, si masuk. Kita izin Pak, saya akan ngobrol nguling. Ngobrol nguling itu play pusing. Tidak. Saya benar juga, boleh kan? Di mana anak-anaknya tidak benar itu? Mereka tidak mampu menentukan pilihan. Inilah yang Bapak Ibu kembangkan supaya dari ke depannya itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila bernawar kritis mampu dia apa? Menentukan pilihan. Makanya nanti sebelum pembelajaran dimulai, Bapak Ibu akan diajak apa? Membuat kesepakatan kelas. Anak-anak pada hari ini kita membuat berita. Kan itu sampai aksi nyata. Kalau dia buat berita, lalu sekarang anak-anak sudah belajar membuat berita. Mari anak-anak saya ajak anak-anak minggu depan, anak-anak sudah mampu menerbitkan kode beritanya bisa diambil di papan bimbingan atau papan mading. Anak-anak silakan membuat tulisan sesuai dengan keinginannya. Ibu harus punya apa? Data tentang sifat-sifat siswa, kepribadian siswa. Oh, anak ini memiliki talenta menulis berita yang berhubungan dengan agama. Arahkan ya, kamu cukup buat dengan tema agama. Kamu buat dengan sains. Kamu cukup buat karikatur, kan dengan TikTok, bahagia gitu. Nah, kegiatan bermurid di rumah ini aksi nyata, bukan PR. Anak-anak buat ini, ya, dia buat rencana. Kamu menulis apa minggu depan? Bu, saya mau nulis berita tentang agama atau sejarah Pura Besakeh. Boleh, Oke, catat, gurunya catat dulu. Kenapa catat? Ibu akan melakukan coaching namanya Bu. Menanya kembali coaching. Saya mah coaching sih. Bukan coaching. Artinya coaching. Guru itu mau coaching kepada siswanya. Jadi kamu udah selesai ya buat ini. Ada kenalan dan buat ini. Itu coaching. Tanyakan kepada mereka pada saat dia di rumah. Makanya Bapak dan Ibu, guru mata pelajaran harus membuat grup belajar. Wow, saya berarti guru nih. Kalau saya di sekolah saya itu wali kelas setiap hari Sabtu atau hari apa, setiap minimal bertemu sekali dalam daring dengan orang tua siswa. Wali kelas. Apa yang diceritain? Entah kabar, oke? Kalau anak saya kan kelas B, anak 7B ya saya. Dia tanya, wali kelasnya bilang, Krishna, bagaimana kabar? Sudah mandi? Dulu tanya dia. Udah Bu, bapaknya mana? Lu ada bapak mana? Salam sama bapak. Siapa dulu dek? Oh ibu guru. Ya, anak saya tanya ini. Kamu udah belajar? Belajar deh gurunya. Didengar dengan suara lain. Guru lain juga guru itu. Sehingga grup ini digunakan untuk apa? Coaching. Ya Krishna, tadi kamu belajar bahasa Indonesia mau katanya menulis karikatur. Udah sampai di mana kelasnya? Gitu nanya aja, dia nanya, bukan ngejar. Mana-mana suka ngonten. Ya. Bu, ceritakan Bu, lagi apa nih Bu sekarang? Masuk konten. Lagi jual kopi. 1 gelas. Ya. 1.500 Pak. Ye. Ya, pintar ya, mbok-mboknya itu pintar. Ya, jadi kata kunci itu konsentrasi.
Tadi yang tanya mungkin mbok-mboknya itu guru apa? BK. Oh BK, ya. Lagi konsentrasinya bagus mungkin ya. Tadi yang tanya bisa berdiri, harusnya Bapak Ibu jawab bisa. Kenapa berdiri? Itu. Ya. Kalau itu kalimat tanya, gitu. Kalau kalimat perintah silakan berdiri, silakan duduk kayak gitu. Ya. Mudah-mudahan benar ini. Sama guru bahasa Indonesia. Ya. Baik, kita akan coba. Bapak Ibu jawab. Baik. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, halo, hai. Terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Nah, dari ice breaking tadi dapat kita petik maknanya barangkali bahwa sebuah contoh akan lebih bermakna ketimbang 1000 kata-kata. Jadi ketika kita mencontohkan kepada siswanya, itu akan lebih baik ketimbang hanya kata-kata saja. Begitu. Kemudian kalau Bapak Ibu menerapkan ice breaking tadi ke siswanya di kelas, dari sana Bapak Ibu bisa mengetahui gaya belajar siswa. Gaya belajar secara umum kan dibagi menjadi 3 ya jenis siswa. Ada auditori, visual, dan kinestetik. Dari sana bisa Bapak Ibu ketahui gaya belajar atau karakteristik siswanya. Di mana? Nah, saat saya bilang pegang dagunya, ada Bapak Ibu yang langsung pegang dagunya, bukan dahinya. Ya. Di siswa itu berarti, kalau siswa seperti itu berarti gaya belajarnya adalah auditori, pendengarannya. Kemudian ketika saya bilang pegang dagunya dan saya pegang dahi, ada siswa yang pegang dahinya, padahal itu bukan perintahnya, bukan di dahi kan. Itu berarti siswa itu lebih karakteristiknya ke visual, penglihatan. Kemudian ketika saya suruh pegang dagu, tetapi siswa pegang dahi, ikut pegang dahi kan. Kemudian pindah ke dagunya, pegang dagu, itu ada pergerakan. Berarti kinestetik karakter siswa itu. Setiap siswa mempunyai 3 karakteristik itu. Hanya saja setiap siswa ada yang menonjol dari salah satu dari 3 karakter gaya belajar itu. Ada auditori, visual, dan kinestetik. Itu salah satunya bisa menonjol. Ya. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu pembelajaran paradigma baru. Copy paste ya, Ctrl C dan Ctrl V. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru adalah yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan belajar serta mencerminkan Islam, Pak Nyoman coaching. Itu misal, itu di aksi nyata. Nanti ajar besok barangkali ini. Nanti coba lihat jadwal. Di dalam modul proyek dan modul ajar itu ada alur merdeka dan asesmen nantinya. Jadi yang mohon di sini Bapak Ibu kalau misalnya merasa kurang saat di workshop mungkin bisa dibaca-baca di rumah materinya. Bukan tes diagnostik. Diagnostik ada 2, non kognitif dikerjakan oleh guru BK, non kognitif dikerjakan oleh guru BK. Apa saja dicari, tanya sama guru BK. Guru 18 saya panggil itu. Kemudian hari keempat saya kasih model tesnya, nih tinggal nganggur dongeng. Mantap. Ya, sudah kasih nih, gurunya juga dari Anggol. Hasilnya 1 digunakan untuk guru BK membimbing siswa yang kedua berikan guru mata pelajaran sebagai bahan untuk menyusun model acara. Kedua, tes diagnostik kognitif dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, yaitu tes untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Contoh,
Kalau Bapak Ibu mau ngajar perkalian, Bapak juga akan mengetes tentang kemampuan penjumlahan. Karena penjumlahan adalah konsep awal untuk bisa masuk ke perkalian. Belum Bapak muridnya tahu tentang penjumlahan, mana mungkin muridnya bisa melakukan perkalian. Contoh, 2 kali 3, 2 kali 3-nya berarti 3 tambah 3. 3 kali 2, 3 kali 2 nih. 2 tambah 2 tambah 2, 6, sama-sama 6. Tapi konsep dasarnya adalah penjumlahan. Lampu, pasal prinsip. Kemudian tes diagnosis formatif adalah tes penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Perbaikan pembelajaran bisa di tengah, bisa di akhir proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk perbaikan pembelajaran. Formatif bisa tertulis, bisa lisan. Bisa lisan. Kalau lisan sifatnya reflektif. Refleksi terbimbing. Setelah ada hasil refleksi terbimbing, konfirmasi. Itu teori. Saya perlu saya kasih itu. Kemudian Bapak Ibu, satu tema atau satu topik mungkin selesai, Bapak melaksanakan sumatif. Berapapun hasilnya, tidak ada remedial dan tidak ada pengayaan. Titik. Ya, ini nama musuh sumatif, begitu. Udah mana untuk selesai urusannya. Karena kita punya umum Bapak Ibu. Ini saya terus terangnya ini yang saya khawatirkan. Bapak dan Ibu tidak boleh berpikir lagi, boleh saya dapat 60, 50, karena Bapak tidak punya KKN. Mana boleh sepuntas saja? Tidak ada. Apa dasar lagu dan tua? Mulai itu berubah atau tidak? Ya, bagi dasar apa? Baca Peraturan Dirjen 6565. Tugas guru salah satunya adalah menyusun kriteria capaian pembelajaran. Betul Pak ya. Kalau bisa kedudang bisa, tapi di laptop sehingga pengenalan dulu saya di HP sudah saya dapatkan. Nanti kan kirim 15 sekolah. Di sana tugas kepala sekolah tidak sama dengan dulu Pak. Kalau dulu kan tugas kepala sekolah manajerial, supervisi. Itu bukan ini waktu Dirjen ini Pak. Guru ini anti, jauh ini senawang tuh, ada nawang sekolah penggerak nawang. Saya dapat di Lokakarya, Permen Dirjen 6565 tahun 2020. Jadi bentar saya kirim udah di download. Nah di sana ada tugas guru, salah satu tugas guru, banyak tugas guru ini adalah menyusun kriteria capaian tujuan pembelajaran. Artinya apa? Anak-anak yang Bapak ajar itu ditentukan capaiannya. Misalnya dia murid inklusi, capaian pembelajaran nomor berapa, harus dicapai dalam waktu 3 tahun. Iya Bapak Ibu nentuan. Bukan KKN. Tujuan ini aja yang dicapai ini. Analisis dia. Caranya nanti ada di belakang. Jangan sekarang dipikir. Pusing Bapaknya. Gitu. Ya pasti pusing Bapak. Satu-satu aja dulu. Itu untuk asesmen. Ingatkan terus. Asesmen. Itu saja. Nanti ada hubungannya dengan rapor. Tadi pagi-pagi mau ribut nih kepala sekolah ini kena ramudi. Rapor jawabannya Pak. Jadi saya terangkan waktu 30 menit. Kawan yang boleh ya. Karena besok nak ketemu dengan saya. Saya besok izin lagi 2 hari izin. 3 hari baru naik. Nah saat ini ada masalah lagi 3 hari saya selesaikan. Kepala sekolah tadi bertanya, apakah rapornya? Ada kemungkinan kepala sekolah berarti wawasannya jauh sudah ke depan. Apalah resikonya ini kan begitu. Dilihat dari syarat-syarat asesmen bahwa nilai rapor itu dicari dengan berbagai cara. Pertama, bisa menggabungkan nilai formatif dan sumatif, harian dan sumatif akhir semester, bisa. Atau Bapak gunakan rata sumatif harian dan sumatif akhir semester. Itu menjadi rapor, nilai rapor akhir semester. Bisa dibuatkan dengan angka, bisa Bapak gunakan dengan deskripsi. Caranya bakal baca buku asesmen. Rujukannya buku asesmen. Dijalin percaya tahun ini pelapor merdeka. Kan? Borai cara ini. Dicangkul kantor saya suapi kan masalah. Saya hanya ngasih indikator saja dari sini. Atau Bapak semuanya menggunakan kalimat mulai berkembang, inilah mulai berkembang sesuai dengan harapan. Belum berkembang BB ya, BB belum berkembang, bukan barang bukti Pak.
belum berkembang, singkatannya mulai berkembang, MB berkembang sesuai dengan harapan BSK, atau Bapak bisa yang terakhir adalah mahir atau sangat berkembang. Ada 4 indikator boleh. Ada 5 indikator, ada SMA ini tinggalin, ada SMP ada 5. Nah, paling sederhana yang seperti itu yang dipakai. Yang saya pakai itu PPT-nya pada hari ketiga sih, nanti di belakang itu ada 4 link itu Bapak Ibu buka langsung diisi. Nanti dia Bapak termasuk tipe belajar apa. Silakan nanti Bapak Ibu yang membuat, tipe belajar saya ini. Nanti kita cobakan itu di hari keempat. Itu Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, hanya satu yang saya kasih Bapak dan Ibu, link saya tolong dibuka. Besok Bapak Ibu dapat modul project, lihat proyeknya, Wakasek kurikulum, silakan cari course-nya, ada di sana, baca. Kalau salah sekitar 120 halaman.